kalau area itu sudah tidak ada penghuni lagi. Ini orang yang berilmu ngomong, paham hukum ngomong. Makanya rakyat gampang banget dibodohi karena kagak paham ya. Nih, katanya nih. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babaldo bersama gue Babaldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah tentang Rempang ya guys. Alhamdulillah banyak elemen yang membela Rempang ini, termasuk dari sisi ombudsman. Ya kemarin Bahlil ngomong kan menunda ini. Ternyata ombudsman juga menemukan fakta-fakta menarik. Ombudsman bongkar kebohongan pemerintah kalau begini ya. Hah? Apakah begitu? Iya udah kebiasaan bohong kali ya. Jadi kalau nggak bohong nggak enak. Nih ada 2 video ombudsman ya. Ini yang sebelumnya dulu nih. Gempar Rempang, Gerakan Melayu Palembang Darussalam untuk Rempang. Menyampaikan kepada publik, kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah Kota Batam dan BP Batam, serta kepolisian terkait dengan hasil temuan sementara dari investigasi atas prakarsa sendiri Ombudsman menyangkut persoalan penolakan relokasi masyarakat Pulau Rempang dalam pengembangan FOCT. Kalau di 2 minggu kemarin kami menyampaikan hasil investigasi awal, dan hari ini setelah kita melakukan sejumlah rangkaian termasuk mengunjungi beberapa lokasi yang menjadi rencana konsentrasi pengembangan, yaitu Tanjung Benon, kemudian Sembulang dan Pasir Panjang, dan kami juga melakukan permintaan klarifikasi kepada BB Batam, Pemkot Batam, BPN, dan kepolisian serta lembaga adat Melayu, Kepri maupun Kota Batam. Pada akhirnya kami menyimpulkan ditemukan sejumlah maladministrasi dan Ombudsman memberikan saran korektif kepada pemerintah. Yang pertama, agar pemerintah Kota Batam dan BPB Batam beserta dengan jajarannya melakukan dialog musyawarah dengan masyarakat, tokoh-tokoh adat secara persuasif tanpa mengedepankan seragam simbol aparat keamanan yang Tuh, kadang-kadang kalau mau dialog udah pakai seragam, itu. Gue inget kemarin masalah mandatori vaksin tuh. Masyarakat didatengin pakai seragam, itu intimidasi namanya. Mentang-mentang pakai seragam. akan mempengaruhi psikologis warga. Jadi masyarakat di Rempang itu
masih trauma dengan kejadian tanggal 7 di Jabatan 4 dan berkeliarannya oknum pejabat oknum aparat yang berseragam. Nah, yang kedua, Ombudsman meminta pemerintah Kota Batam terlibat aktif memulihkan stabilitas ekonomi warga dengan menjamin adanya pasokan pangan ke warung-warung warga. Jadi khususnya di Sembulang ada gangguan pasokan pangan karena para pemasok itu khawatir kampung itu akan digusur sehingga mereka tidak mau memasukkan pangan sehingga masyarakat sana membelinya agak jauh dan menjadi lebih mahal seperti itu. Nah, iya, dengan adanya gangguan begini orang mau dagang di sana juga mikir. Nih, pokoknya kita harus tetap berisik, bersuara. Yang didiemin rempang nih. Nah, ini tugas pemerintah Kota Batam supaya memastikan pasokan pangan di situ tetap terjaga. Nah. Yang ketiga kepada kepolisian, khususnya Polres Barelang untuk membebaskan atau memberikan penahanan bagi warga yang masih tahan sesuai dengan ketentuan, khususnya yang tanggal demo yang tanggal 7 walaupun sudah ditangguhkan, kami harapkan dibebaskan dari tuntutan. Lalu tanggal 11 kami harapkan dibebaskan atau ditangguhkan penahanannya. Iyalah, karena mereka kan cuma mempertahankan haknya. Kenapa jadi ditahan lama ya? Kan bukan koruptor, bukan bandar narkoba. Karena kami melihat tidak ada urgensi untuk melakukan penahanan mereka, kecuali mungkin di antara mereka yang terlibat dengan kasus pidana lainnya. Lalu yang keempat, meminta kepada pemerintah Kota Batam dan BB Batam untuk menegaskan dan menyampaikan secara langsung, lisan dan tulisan kepada warga Rempang mengenai keputusan pemerintah tentang tidak adanya relokasi warga dalam waktu dekat. Harus ada itu pemberitahuan, lisan dan tulisan. Kita mau percaya sama pemerintah ini rada susah, soalnya udah keseringan bohong kayaknya ya. Karena pengumuman sebelumnya batas waktu pada daftar regulasi tanggal 20 mundur ke tanggal 28, sehingga masyarakat masih was-was di sana karena mereka tidak berani untuk nelayan, bertani karena takut ancaman batas waktu tersebut. Nah, 4 hal itu kami harapkan segera dilaksanakan oleh pihak pemerintah Kota Batam, BB Batam, kemudian pihak Polresta Barelang, dan pemerintah pusat diharapkan mendukung hal ini. Dan terkait dengan rencana relokasi permanen ke depan, bagaimana harapan masyarakat tetap mereka dipertahankan di kampung mereka dengan cara penataan dan bukan melakukan relokasi atau penggeseran. Jadi istilah penggeseran, warga menganggap itu adalah relokasi juga dan mereka tidak mau. Iya, Bahlil aneh. Menteri yang satu itu rada bingung gue. Bergeser sama relokasi sama-sama dipindah namanya. Lu main catur itu kan digeser, relokasi. Cuman artinya Bahlil sih yang ngomong. Bingung gue. Maka kami heran sekali kalau kemudian ada rencana baru pemerintah akan merelokasi mereka yang tadinya ke Galang menjadi tetap di Pulau Rempang, padahal warga tetap tidak mau. Kemudian terkait dengan data-data yang mau direlokasi ini juga simpang siur. Ombudsman berharap pemerintah jujur. Pemerintah jujur, kita berharap semua Pak, bukan cuma Ombudsman. Pemerintah jujur, aduh, coba udah jujur aja. Susah sih. Makanya kalau makan itu uang halal, jangan makan yang haram-haram. Susah ntar jujur ya. Nah, kabarnya katanya ada 300-an yang sudah bersedia dari sekitar 600, khususnya di 3 titik tadi. Faktanya pemerintahan hari ini ya cuman ada 3 kakak saja. 3 kakak aja dibilang ratusan. Wah, udahlah, ini pemerintah makin kebongkar ya lu. Ngomongnya 300. Nggak taunya cuma 3 kakak. Woi pemerintah, woi. Biasaan bohong sih ya, jangan dong. Nah, ini jangan sampai pemerintah tidak menyajikan informasi yang benar. Karena Ombudsman telah datang ke 3 kampung tadi, tidak ada warga yang menyatakan bersedia direlokasi dan semuanya mengatakan menolak.
Ada beberapa memang informasinya yang hadir dan berada di lokasi, tapi kami juga belum memiliki datanya. Nanti akan kami carikan kepada instansi terkait. Barangkali itu. Anjir, di berita-berita ngomongnya udah 300-an, ternyata faktanya nggak ada. Kebiasaan bohong. Kebiasaan bohong. Terus kita disuruh percaya gitu. Percayakan kepada pemerintah. Kemarin ada Walhi protes. Terus si Bahlil ngomong, emangnya Walhi lebih hebat dari pemerintah kita ini? Kalian itu hebat pemerintah, cuman kita susah percaya. Kadang-kadang. Ini video kedua dari Ombudsman nih. Tertekan lagi pasca peristiwa demonstrasi 7 dan sertifikat HPL atas nama BP Batam itu belum diterbitkan. Sertifikat HPL atas nama BP Batam belum diterbitkan. Bohong lagi. Ya, bohong lagi ya. Katanya udah ada HPL-nya. Katanya begitu ya. Ya, karena apa? Karena belum clear and clear. Badan Pertanahan akan mengeluarkan sertifikat kalau area itu sudah tidak ada penghuni lagi. Ini orang yang berilmu ngomong, paham hukum ngomong. Makanya rakyat gampang banget dibodohi karena kagak paham ya. Nih, katanya ini dari Ombudsman, karena belum clean and clear, maka sertifikat HPL itu nggak bisa diterbitkan sama BPN. Gua aja baru tahu. Gimana ngomongnya MOU apa, ngomong tinggi, ternyata dusta juga ya. Lu. Itulah kenapa ya mereka sepertinya sudah tergesa-gesa untuk mendesak warga di kampung-kampung tua itu keluar dari area itu. Nah, makanya di apa itu ya? Diburu-buruin. Udah kayak mama mau kondangan aja lu. Sebab kenapa kalau kita lihat tanggal keputusan pemberian hak pengelolaan untuk lahan APL itu telah terbit dari Menteri ATR BPN tanggal 31 Maret. Nah, SK ini punya batas waktu berlakunya, yaitu akan berakhir 30 September tahun ini juga, 2023. Meskipun dapat diperpanjang ya dengan persetujuan Menteri. Kalau dalam jangka waktu ini nggak terbit, ya memang kemudian gugur. Kalau dia nggak mengajukan perpanjangan, artinya sertifikat HPL tidak akan pernah terbit. Belum ada dasar hukum terkait dengan anggaran, ya, anggaran pemberian kompensasi dan program-program yang dijanjikan itu. Ya, berdasarkan keterangan dari BP Batam terkait dengan pemberian kompensasi berupa rumah pengganti, uang tunggu, hunian sementara, ya, itu kan tidak serta-merta uangnya ada, ya, mesti harus ada dasar hukumnya juga. Nah ini kan di Pasir Panjang itu mereka jadi lu paham kagak, itu HPL-nya aja belum ada karena belum clean and clear, dan ternyata untuk kompensasi ke masyarakat itu belum ada dasar hukumnya. Ini pemerintah tolong, kenapa sih? Ya Allah, parah amat ya. Rakyat sadar dong, sadar nih. Nih kalau diterus-terusin emang susah sih ya. Orang kalau udah kebiasaan bohong begitu kali ya. Kalau nggak bohong lagi, rakyat ini nggak semuanya bodoh. Ayo rakyat bersatu deh. Rakyat bersatu, jangan didiemin aja yang begini. Kita, waduh, keterlaluan emang pemerintah merempeng ya. Sertifikat HPL nggak ada, belum clean and clear. Ternyata untuk kompensasi aja belum ada dasar hukumnya untuk ganti itu. Tetap bersuara guys, jangan dibiarkan aja itu masyarakat, rakyat harus bersatu. Dibohongin terus kita nih ya. Makanya jadi rakyat pinter, kenapa lu? Jangan mau dibohongin aja. Gua balik dulu. Off dulu. Iya pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinter napa rakyat? Jangan mau dibodohi terus. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet.
dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.